Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak, Ibu dosen, dan teman-temannya sekalian, perkenalkan kami dari kelompok 4, mata kuliah akuntansi perpajakan kelas A, S1 Akuntansi 2019 Universitas Lampung. Pada kesempatan yang luar biasa ini, izinkan kami mempresentasikan tentang materi mengenai akuntansi perpajakan, khususnya untuk pajak penghasilan pasal 25. Sebelum kita berlanjut ke materi yang akan disampaikan, izinkan saya juga untuk memperkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama, yakni ada Della Herdiana dengan NPM 1911031026. Ada saya sendiri, Robi Ananda, 1911031004. Ada Cindy Veronica, 1911031056. Dan ada Dea Regita Putri dengan NPM 1951031030. Untuk selanjutnya, materi akan dibawakan oleh rekan saya. Pajak penghasilan pasal 25. PPh pasal 25 adalah angsuran pajak penghasilan yang harus dibayar sendiri oleh wajib pajak setiap bulan dalam pajak berjalan. Besarnya angsuran pajak tersebut, yaitu PPh pasal 25, digunakan sebagai kredit pajak terhadap pajak yang terutang atas seluruh penghasilan wajib pajak pada akhir tahun pajak yang dilaporkan dalam surat pemberitahuan SPT tahunan pajak penghasilan. Besarnya PPh pasal 25 dapat dihitung dengan rumus berikut, yaitu PPh terutang menurut SPT tahunan. PPh tahun lalu dikurangi dengan PPh yang dipotong dan atau dipungut, serta PPh yang dibayar atau terutang di luar negeri yang boleh dikreditkan, yaitu pasal 21, pasal 22, pasal 23, dan pasal 24. Selanjutnya, dengan dibagi dengan 12 atau banyaknya bulan dalam bagian tahun pajak. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Ada contoh perhitungan pajak penghasilan pasal 25. Berikut contoh perhitungan dari pajak penghasilan terutang berdasarkan SPT tahunan Tuan Brahmana, yang ini sendiri merupakan wajib pajak orang pribadi. Pajak penghasilan pada tahun 2019, seperti contoh yang telah disebutkan sebelumnya, yaitu sebesar 2.100.000.000, lalu dikurangi dengan PPh pasal 21, 22, 23, dan 24. Maka setelah itu dikurangi, akan mendapatkan pajak penghasilan yang akan dibayar sendiri sebesar 1,5 miliar. Next. Besarnya PPh pasal 25 yang harus dibayar sendiri tiap bulan oleh Tuan Brahmana untuk tahun pajak 2020, karena untuk menghitung setiap bulan, maka 1/12 dikali dengan 1,5 miliar, maka akan didapatkan sebesar 125 juta. Seperti contoh sebelumnya, apabila untuk tahun 2019 ternyata penghasilan yang diterima atau diperolehnya untuk masa 6 bulan, maka besaran angsuran yang harus dibayar sendiri setiap bulan dalam tahun pajak, maka 1/6 dikali dengan 1,5 miliar, maka akan didapatkan sebesar 250 juta. Juga perlu diperhatikan bila penghitungan besarnya PPh pasal 25 tersebut untuk wajib pajak badan, terutama berkaitan dengan kredit pajak PPh pasal 21, PPh pasal 21 itu sendiri tidak dapat dikreditkan dalam menghitung besarnya PPh pasal 25, karena wajib pajak badan sebagai pemotong PPh pasal 21. Seperti contoh terdahulu, bila PPh terutang PT Rahwana sebesar 450 juta, sesuai dengan SPT tahunan PPh Badan tahun 2019 dan kredit pajak 1 PPh pasal 22 sebesar 25 juta, lalu ada PPh pasal 23 sebesar 35 juta, dan PPh pasal 24 sebesar 120 juta. Next. Maka perhitungan besarnya PPh pasal 25 sebagai berikut. Pajak penghasilan terutang berdasarkan SPT tahunan PT Rahwana, yaitu telah mengetahui
pajak penghasilan tahun 2019 sebesar 5.440.000.000, maka dikurangi dengan kredit pajak, yaitu PPh pasal 22, PPh pasal 22, 23, dan 24 itu dijumlah, maka hasilnya akan dikurang dan akan mendapatkan pajak penghasilan yang dibayar sendiri. Besarnya pajak penghasilan pasal 25 yang harus dibayar sendiri tiap bulan untuk tahun Brahmana adalah kita akan mengalihkannya 1/12 dikali dengan 3.240.000.000, maka hasilnya akan mendapat 270 juta per bulan yang harus dibayarkan. Next. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Terima kasih. Baik, terima kasih Cindy atas presentasinya. Kemudian materi tentang akuntansi pajak penghasilan, khususnya untuk pasal 25 akan dibawakan oleh saya sendiri, yaitu Della Hardiana. Untuk pembukuan atau akuntansi pajak penghasilan pasal 25, yang pertama kita akan membahas penjurnalan saat pembayaran setiap bulan. Untuk pembayaran setiap bulannya itu, let's say kita akan membayar senilai 4 juta setiap bulannya, maka untuk penjurnalannya di sisi debit kita akan menaruh akun PPh pasal 25 senilai 4 juta, dan begitu pula di sisi kreditnya kita akan mengeluarkan kas dan bank senilai 4 juta. Nah, kemudian di layar sisi sebelah kanan ini merupakan perhitungan dengan PPh terutangnya, yaitu PPh yang dibayarkan per tahunnya. Maka akunnya adalah PPh terutang di sisi debit dan di sisi kreditnya adalah PPh pasal 25 senilai 48 juta. 48 juta ini didapatkan dari 4 juta dikalikan 12 bulan, yaitu per tahunnya, maka didapatkan nominal sebesar 48 juta. Kemudian untuk penjurnalan ini, kita lakukan dulu penjurnalan dari sisi sebelah kiri, di mana penjurnalan saat pembayaran setiap bulan, baru kita 1 tahunkan dengan penjurnalan di sisi sebelah kanan senilai 48 juta tersebut. Nah, kemudian kita akan membahas tentang pajak kurang atau lebih bayar. Pernyataan kurang atau lebih bayar itu hanya semata didasarkan pada laporan yang telah disampaikan di SPT oleh si wajib pajak. Nah, jika terdapat hak wajib pajak atas kelebihan pajak, itu bersifat tentatif, nanti akan dikembalikan lagi. Nah, apabila masih terdapat bagian pajak terutang yang belum dibayar pada akhir tahun, atau pajak terutang PPh pasal 29, maka penyetorannya itu harus dilakukan selambat-lambatnya tanggal 25 bulan ketiga setelah berakhirnya tahun pajak. Seperti itu. Nah, jika ada kelebihan bayar yang bersifat tentatif ini, nantinya akan dilakukan koreksi atas kelebihan pajak, kemudian akan dikembalikan uangnya. Seperti itu. Nah, kemudian kita akan membahas tentang pembayaran PPh pasal 25. Pembayaran PPh pasal 25 ini sebagai angsuran pajak yang harus dibayar oleh wajib pajak setiap bulan yang telah ditetapkan sesuai dengan batas waktu pembayaran, yaitu paling lambat tanggal 15 bulan berikutnya setelah masa pajaknya berakhir. Nah, sebagai contohnya, PT Aman membayar PPh pasal 25 bulan Maret 2020 sebesar 300 juta. Sehingga ayat jurnal yang harus disusun saat pembayaran tunainya ini adalah sebagai berikut. Sebagaimana tadi yang telah dijelaskan, kalau dia bayar per bulan itu, di sisi debitnya ada PPh pasal 25 senilai 300 juta, dan di sisi kreditnya kita mengeluarkan kas dan bank sebesar 300 juta juga. Nah, kemudian untuk jurnal kurang dan lebih bayarnya ini, kalau kasusnya dia itu kurang bayar, berarti PPh terutangnya ada di sisi debit. Misalnya PPh pasal 25-nya 48 juta dan dia kurang bayarnya 12 juta. Berarti PPh terutangnya ada 60 juta. PPh pasal 25-nya 48 juta dan yang kurang bayarnya itu ada di sisi kredit, yaitu PPh pasal 29 senilai 12 juta. Kemudian saat pelunasan PPh pasal 29 yang terutang dan kurang bayar ini, PPh pasal 29 terutangnya berada di sisi debit, dan kemudian di sisi kredit seperti biasa itu adalah akun kas dan bank senilai 12 juta. Nah, kemudian ini adalah ayat jurnal ketika perhitungan lebih bayar. Jadi kalau misalnya dia lebih bayar, misalnya di sini dia lebih bayarnya 8 juta. Sedangkan PPh pasal 25-nya itu tuh ada
PPh terutangnya itu ada 40 juta, maka untuk jurnal lebih bayarnya itu di sisi debitnya PPh terutang 40 juta, PPh pasal 28A itu untuk lebih bayarnya senilai 8 juta, dan kemudian PPh pasal 25-nya itu 48 juta. Seperti itu. Kenapa PPh pasal 28A? Karena untuk lebih bayar itu dia menggunakan pasal 28A. Gitu. Nah, kemudian contoh perhitungan kasus untuk PPh pasal 25 ini akan disampaikan oleh rekan saya, Robi Ananda. Kepada Robi, dipersilakan. Ya, terima kasih Dela dan teman-teman atas kesempatannya. Jadi kita sudah memahami beberapa contoh beberapa contoh soal dan teori dasar dari perhitungan akuntansi perpajakan, khususnya untuk PPh pasal 25. Saat ini kita akan memasuki contoh sederhana dari studi kasus berkaitan dengan topik tersebut. Selanjutnya. Oke, jadi pada kasus sederhana ini, kita mengambil sebuah perusahaan yang bernama PT ABC dan memiliki nilai peredaran bruto sebesar 55 miliar. Penghasilan kena pajak senilai 100 juta. Jika pada tahun tersebut perusahaan dipotong dan dipungut PPh pasal 22 sebesar 2 juta dan PPh pasal 23 sebesar 3 juta, berapa besarnya PPh pasal 29 atau 28A dan PPh pasal 25 yang menjadi dasar angsuran pembayaran untuk tahun pajak yang akan datang. Oke, jadi kita mulai dari perhitungan di sebelah kiri, yakni kita menghitung dulu apa yang namanya disebut dengan PPh pasal 28A atau 29. Kita ketahui bahwa dari peredaran bruto 55 miliar, penghasilan yang kena pajak hanya senilai 100 juta. Pajak terutang setahun itu 28% dikali 100 juta, yakni 28 juta. Ini sesuai dengan peraturan perpajakan. Selanjutnya, baru kita kreditkan dari PPh 22 dan 23. PPh pasal 22-nya itu berasal 2 juta yang sudah disebutkan di soal, dan 23 yakni 3 juta sama telah disebutkan di soal. Maka total kredit pajak yang terdapat yaitu sebesar 5 juta. Selanjutnya, untuk menghitung, kalau kita lihat di sini, berarti kan masih terdapat pajak yang terutang, yakni 28 juta dikurangi dengan 5 juta. Di sini artinya perusahaan PT ABC mengalami pajak kurang bayar atau PPh pasal 29 senilai 23 juta. 23 juta ini selanjutnya kita geser ke sebelah. Sama perhitungannya, untuk mencari PPh pasal 25, kita tentukan dulu apakah perusahaannya mengalami kurang atau lebih bayar. Setelah kita menemukan entah itu dia kurang atau dia lebih, kita bagi dengan 12 bulan. Karena mengingat PPh pasal 25 adalah pajak angsuran. 23 juta rupiah, yakni pajak terutang selama 1 tahun kemarin, dibagi dengan 12, menjadi nilainya Rp1.916.667. Selanjutnya, oke, kita masuk lagi ke soal yang sama. Jadi besarnya PPh tadi kan sudah kita temukan, senilai Rp1.916.667.000. Maka perpajakan khususnya akuntansi yang diperbuat adalah biaya pajak di debit senilai 28 juta, PPh pasal 22, PPh pasal 23 senilai masing-masing 2 juta dan 3 juta, baru ada utang PPh pasal 29 itu senilai 23 juta. Ini akun-akun yang disusun untuk menyusun PPh apabila terjadi kurang bayar. Slide selanjutnya. Oke, mungkin berikut saja ilustrasi sederhana dalam menghitung PPh pasal 25. Lebih kurangnya kami mohon maaf. Pada Allah kami mohon ampun. Kami dan saya mewakili teman-teman izin menutup presentasi pada hari ini. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.